Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rinta dan teman-teman yang menonton video kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas SBD C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi ODBC kami dalam bentuk laporan. Di sini kelompok kami ada Raihan, Nevin, Nikola, Nathanael, dan Muhammad Ilham. Oke, langsung mulai aja ke bab 1. Oke, jadi di era digital ini, data menjadi salah satu aset paling berharga dalam berbagai sektor. Nah, seiring berkembangnya teknologi, sistem manajemen basis data juga berkembang pesat dengan berbagai jenisnya seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre, Oracle, dan lain-lain. Nah, namun di semua perkembangan ini juga ada beberapa tantangan. Yaitu misalkan sebuah aplikasi perlu mengakses lebih dari satu jenis database, baik untuk keperluan sinkronisasi data, pelaporan, maupun pengolahan data secara real time. Maka juga harus diperlukan database khusus untuk eh, tiap-tiap kasus. Nah, untuk menjawab permasalahan ini dibutuhkan sebuah solusi yang menjadi perantara antara aplikasi dan berbagai jenis database. Nah, oleh karena itu solusi ODBC ini hadir sebagai antarmuka pemrograman standar yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses berbagai jenis database dengan cara yang konsisten. Nah, kemudian lanjut ke tujuan, langsung ke poin pertama. Jadi untuk tujuan yang pertama, di sini kita memahami cara kerja ODBC. Untuk yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan kelebihan ODBC. Dan yang ketiga, itu mengeksplorasi cara mengkonfigurasi ODBC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada pengertian ODBC. Jadi ODBC ini sebuah antarmuka tingkat panggilan atau interface yang memungkinkan aplikasi buat pakai driver ODBC yang sesuai buat mengakses data dari berbagai sistem manajemen basis data. Pengembangnya bisa menggunakan ODBC buat membangun aplikasi yang tidak tergantung pada jenis database yang digunakan. Jadi ODBC itu adalah komponen dari arsitektur Windows Open Service milik Microsoft yang merupakan kerangka kerja terbuka yang memungkinkan aplikasi Windows itu bisa terhubungin berbagai lingkungan komputasi tanpa perlu menulis ulang program untuk setiap platform. Karena aplikasi itu nggak perlu tahu bagaimana database bekerja secara internal. Jadi penggunaannya ini buat menyederhanakan proses pengembangan. Aplikasinya bisa berkomunikasi dengan ODBC melalui API-nya ODBC. Nah, oke, selanjutnya itu komponen ODBC. Jadi komponennya itu, jadi ODBC ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi antar aplikasi dan berbagai sistem manajemen basis data. Setiap komponen itu punya peran pentingnya sendiri-sendiri dalam memastikan permintaan data dari aplikasi bisa diterjemahkan dan diproses oleh database. Jadi ada beberapa komponen-komponen. Yang pertama itu aplikasi. Aplikasi ini program yang dibuat oleh pengguna atau pengembang untuk mengakses dan memanipulasi data dalam database. Aplikasi tidak perlu mengetahui detail teknis dari DBMS yang digunakan karena telah difasilitasi oleh ODBC API. Contohnya itu kayak Microsoft Excel, terus aplikasi C++, Java, Python, dan berbagai perangkat lunak lain. Terus yang kedua itu ODBC API. ODBC API ini menyediakan seperangkat fungsi dan standar SQL yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk mengirim perintah ke database. API-nya ini dipakai sebagai jembatan komunikasi antara aplikasi dan driver manager. Selanjut, itu yang ketiga ada driver manager. Driver manager ini komponen yang bertugas untuk mengelola dan mengarahkan
permintaan dari aplikasi ke driver ODBC yang sesuai. Driver manager ini bertanggung jawab untuk memuat driver yang dibutuhkan berdasarkan konfigurasi DNS, serta menangani pemrosesan awal sebelum diteruskan ke driver database. Yang keempat itu ada ODBC driver. ODBC driver ini komponen khusus yang dirancang untuk setiap jenis DBMS. Driver ini punya tanggung jawab untuk yang pertama, menerjemahkan perintah SQL standar ODBC menjadi SQL khusus yang dipahami oleh DBMS. Yang kedua, menghubungkan ke DBMS dengan protokol komunikasi yang sesuai. Yang ketiga, itu mengembalikan hasil dari DBMS ke aplikasi melalui format yang dimengerti oleh ODBC API. Contohnya driver ODBC itu kayak MySQL ODBC driver, PostgreSQL ODBC driver, SQL Server ODBC driver, dan lain-lain. Terus yang kelima, itu ada database, DBMS. Database atau DBMS itu tempat penyimpanan data yang menjadi sumber informasi bagi aplikasi. Itu bisa berupa MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, dan lain-lain. Setelah menerima perintah dari driver, DBMS ini bakal mengeksekusi perintah tersebut dan mengembalikan hasilnya. Lalu yang terakhir, ada data source name atau DSN. DSN itu konfigurasi yang menyimpan informasi tentang bagaimana menghubungkan aplikasi ke database tertentu, termasuk nama driver, nama database, alamat server, nama pengguna, dan kata sandi. DSN itu bersifat sistem atau pengguna. Gitu. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya itu ada cara kerja ODBC. Cara kerja ODBC itu ODBC itu adalah sebuah standar antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang memungkinkan sebuah aplikasi untuk terhubung dengan berbagai sistem manajemen basis data tanpa harus mengetahui cara kerja internal masing-masing sistem tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar cara kerja ODBC. Prinsip dasarnya yaitu ODBC bekerja dengan ODBC driver. Ketika aplikasi meminta sesuatu dari database, permintaan akan melewati driver. Driver itu kemudian menerjemahkan permintaan tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh database yang spesifik. Lalu selanjutnya ada komponen utama dan fungsinya. Setelah perintah SQL diterima oleh antarmuka ODBC, permintaan tersebut diteruskan ke komponen driver manager. Tugas utama driver manager itu mengelola dan menentukan driver mana yang harus digunakan untuk mengakses database tertentu. Berdasarkan konfigurasi yang telah ditentukan sebelumnya, driver manager juga menangani berbagai proses administratif seperti pemuatan driver dan manajemen koneksi. Selanjutnya, penerjemahan dan penyampaian oleh ODBC. Setiap sistem database memiliki protokol komunikasi dan struktur SQL yang berbeda. Karena itu, ODBC driver bertindak sebagai penerjemah antara perintah SQL standar dari aplikasi dengan sintaks SQL khusus yang dimengerti oleh DBMS. Driver ini juga membuka koneksi langsung ke database target mengirimkan perintah yang lebih dapat diterjemahkan dan menangani protokol komunikasi spesifik yang dibutuhkan oleh DBMS tersebut. Selanjutnya ada pemrosesan perintah oleh DBMS. Setelah menerima perintah yang sesuai melalui ODBC driver, sistem manajemen basis data akan memproses perintah tersebut. Proses ini bisa meliputi pencarian data, modifikasi data, pembuatan tabel baru, atau perintah lain sesuai dengan isi query. Hasil dari proses ini, baik itu data yang diminta atau status keberhasilan operasi, kemudian dikirim kembali melalui jalur yang sama. Selanjutnya, pengembalian dan penyajian data ke aplikasi. Langkah terakhir adalah proses pengembalian hasil dari DBMS ke aplikasi. Hasil yang diterima oleh DBMS akan dikembalikan terlebih dahulu ke ODBC driver yang kemudian menerjemahkannya ke dalam format standar ODBC. Selanjutnya, hasil tersebut dikirimkan ke driver manager dan akhirnya diteruskan kembali ke aplikasi pemanggil. Aplikasi kemudian dapat menampilkan data kepada pengguna atau menunjukkan proses logika yang logika bisnis berdasarkan data yang diterima.
Hal yang selanjutnya itu ada kelebihan ODBC. Yang pertama, independency platform. Aplikasi yang menggunakan ODBC bisa berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS tanpa banyak perubahan kode. Lalu standar dan fleksibilitas. Menyediakan API standar berdasarkan spesifikasi SQL, size group, memastikan konsistensi dalam interaksi database. Lalu ada efisiensi pengembangan, menyediakan template dan tools yang mengurangi waktu pengembangan dan meminimalkan kesalahan konfig. Lalu ada juga fitur batch processing untuk operasi data besar. Selanjutnya ada next dukungan luas aplikasi pihak ketiga. Next. Yang selanjutnya itu dukungan luas aplikasi pihak ketiga, yaitu banyak aplikasi populer seperti Microsoft Excel, Power BI, dan Tableau sudah mendukung ODBC memudahkan integrasi data. Kemudian ada kekurangan ODBC. Yang pertama, performa lebih lambat pada database besar. ODBC menambahkan lapisan abstraksi antara aplikasi dan database yang menciptakan overhead tambahan. Setiap query harus melalui proses translasi dan interpretasi. Response time yang lebih lambat dibanding koneksi natif, penggunaan memori yang lebih tinggi, dan bottleneck pada aplikasi dengan volume transaksi tinggi. Lalu ada ketergantungan pada driver, keberhasilan sangat bergantung pada ketersediaan dan stabilitas driver yang kompatibel untuk masing-masing DBMS. Lalu ada kompleksitas yang tidak perlu. Dalam beberapa kasus, ODBC bisa menambahkan lapisan kompleksitas yang sebenarnya tidak dibutuhkan, mempersulit debugging dan maintenance. Lalu terbatas oleh sistem operasi. Beberapa driver ODBC mungkin lebih optimal atau hanya tersedia pada sistem operasi tertentu, membatasi fleksibilitas lintas platform. Yang terakhir ada masalah konfigurasi. Konfigurasi DSN dan driver yang tepat bisa rumit, terutama di lingkungan yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya implementasi. Pada contoh implementasi kita pada kali ini, kita menghubungkan Microsoft Excel ke database Microsoft MySQL Server untuk kebutuhan analisis data. Langkah pertama, kita membuat data source name atau DSN terlebih dahulu. Pertama, buka ODBC Data Source Administrator yang ada di control panel, lalu pilih Administrative Tools. Selanjutnya pilih ODBC Data Source. Langkah kedua, kita pilih tab DSN. Pengguna bisa memilih tab User DSN atau Sistem DSN tergantung kebutuhan akses. Pada percobaan kita pada kali ini, kita menggunakan User DSN. Lalu selanjutnya kita klik tombol Add untuk menambahkan koneksi baru. Next. Langkah selanjutnya kita memilih driver ODBC. Jadi habis klik tombol Add tadi, kita akan muncul daftar driver ODBC yang tersedia. Karena kita menyambungkan Excel dengan MySQL, maka kita memilih driver MySQL ODBC untuk database MySQL. Selanjutnya kita klik tombol Finish untuk konfigurasi dasar. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DSN. Pengguna bisa mengisi pengaturan seperti data source name, description, server, kemudian pilih metode autentifikasi. Next. Ini contoh konfigurasi DSN. Kita bisa tambahin data source name, description, dan user serta password, dan database, nama database. Lalu kita juga bisa mengetes koneksi dengan mengklik tombol tes. Langkah selanjutnya kita menghubungkan Microsoft Excel ke database. Yang pertama, buka Microsoft Excel terlebih dahulu, lalu klik menu data, pilih get data from other source, lalu pilih from ODBC. Next, pada dialog yang muncul, pilih nama DSN yang telah dibuat sebelumnya.
Lalu setelah memilih nama ODBC, lalu akan muncul data tabel yang tersedia dalam database. Pada tabel yang ingin diambil atau klik opsi untuk menulis query SQL secara langsung. Pada implementasi kita kali ini kita menggunakan tabel EMP cells. Langkah selanjutnya, klik cloud untuk memasukkan data ke dalam lembar kerja Excel. Ini adalah contoh yang berhasil jika menggunakan ODBC untuk memasukkan data dari database MySQL. Setelah proses berhasil, data dari database akan ditampilkan langsung di Excel sebagai tabel. Data ini dapat digunakan untuk analisis, visualisasi, maupun pembuatan laporan dengan fitur bawaan Excel seperti pivot table, grafik, atau conditional formatting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 4, yaitu kesimpulan. Open Database Connectivity atau ODBC adalah antarmuka standar yang memungkinkan aplikasi terhubung dengan berbagai jenis sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, SQL Server, Oracle, dan bahkan file Excel. Melalui penggunaan driver yang sesuai, keunggulan utama ODBC terletak pada kemampuannya menjadi jembatan universal antara aplikasi dan database tanpa perlu banyak perubahan pada kode program, sehingga mendukung integrasi data lintas platform dan mempercepat proses pengembangan. Namun, ODBC juga memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada driver yang kompatibel dan potensi performa yang lebih rendah dibanding koneksi natif DBMS. Selain itu, proses konfigurasi awal seperti pengaturan DSN dan parameter koneksi bisa cukup teknis dan memerlukan keahlian khusus. Jadi, secara keseluruhan, ODBC tetap menjadi solusi yang fleksibel dan efisien untuk kebutuhan konektivitas database multi-platform, asalkan digunakan dengan konfigurasi yang tepat dan driver yang sesuai. Sekian dari presentasi laporan ODBC dari kelompok kami. Saya sebagai salah satu dari anggota kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini, baik itu tutur kata ataupun tindakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.